Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTubean Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Melanjutkan misi yang kemarin ketika saya di Surabaya bersama Haja Hana, istri dari almarhum Abah Junaidi, Tapor Kelap. Nah, ini misinya ini satu sudah terlaksana. Sekarang misi kedua, karena misinya ada 3. Satu sudah selesai, yang kedua harus diselesaikan. Dan kebetulan sekarang saya sedang ada di rumah perawat dari sapi yang namanya Tapor Kelap. Ternyata ada nama aslinya loh, bukan Tapor Kelap tuh bukan namanya ternyata. Nah, nanti kita kuak seperti apa cerita kami dan obrolan kami dengan perawatnya. Sebenarnya bukan perawat, ya dia termasuk perawat, tapi perawat seniornya harus kembali ke rahmatullah juga. Dan ini perawat yang keduanya, yaitu putranya dan juga saksi. Seperti apa obrolan saya dengan beliau nanti? Stay tune terus ya, beliau ada di balik kamera itu. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Yudo, pemilik tim karapan sapi Superjos. dulu sih ya, kayak kurang lebih tahun 2019 Pak Yudo ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yudo membicarakan masalah timnya. Nah, untuk yang sekarang ini saya tidak akan bicarakan masalahnya tim Pak Yudo, jangan tersinggung Pak Yudo ya. Oh iya iya. Karena hari ini saya akan membicarakan yang lebih ganas nih Pak Yudo ya, yaitu yang dikenal dengan Tapor Kelap, kan begitu Pak Yudo. Iya iya. Nah ini Pak Yudo, ya sebenarnya saya kalau saya Pak Yudo percaya sih kalau Pak Yudo dan almarhum Abah Pak Yudo itu adalah perawat dari Tapor Kelap. Nah takutnya teman-teman nih, wah masa sih gini. Bener nggak itu Pak Yudo? Bener. Gitu. Tapi yang rawat itu aslinya Abah. Abah sebenarnya. Iya, saya cuma bantu waktu dulu itu bantu. Bantu ya. Tapi walaupun bantu kan saksi mata juga. Oh iya iya. Saksi mata. Saya anaknya. Nah. Oh, anaknya Pak Yudo. Iya, anaknya. Kalau boleh tahu Pak Yudo, almarhum Abah Pak Yudo namanya siapa Pak Yudo? Haji Ridwan Ali. Haji Ridwan Ali. Iya. Jadi beliaulah yang merawat sebenarnya Pak Yudo. Iya. Saya nggak diceritakan Pak Yudo, Tapor Kelap itu kemarin saya bicara ngobrol dengan istri dari almarhum Abah Junaidi itu kan sudah sepuh Pak Yudo ya. Iya iya. Banyak sekali bagian-bagian cerita yang ya lumayan hilang lah. Iya iya. Karena beliau sudah sepuh ya, mungkin daya ingatnya kurang, ini sudah mulai menurun Pak Yudo. Iya. Nah, dengan ada Pak Yudo bisa nggak ceritakan Tapor Kelap tuh kok ada di sini, terus merawatnya tuh bagaimana, prestasinya apa saja? Oh iya iya. Ya seperti ya apa yang perlu diceritakan tentang Tapor Kelap gitu Pak Yudo? Ceritanya gini, waktu dulu itu Anum Junaidi itu ya beli sapi itu 5 juta dulu, uang dulu lah 5 juta. Uang dulu 5 juta iya. Itu Pak Yudo? Yang nggak tahu kalau dihitung sekarang nggak tahu itu bisa 500 juta mungkin. Bisa. Jadi sama Anum Junaidi itu disimpan di rumahnya Haji Faisal dulu. Haji Faisal. Faisal ya, Haji Faisal di timurnya Pasar Kemisan itu. Oh iya. Ketapang juga nih ceritanya. Terus di sana itu sering kalah. Gitu. Oh, jadi pertama belinya dulu belum di sini dong? Iya, belum. Di Bapesol dulu ya. Nah, menurut ya ceritanya almarhum itu sering kalah. Jadi terus dibawa ke sini gitu. Nah, tahu nggak alasannya Pak Yudo ini, alasannya kenapa almarhum Abah Junaidi dari Bapak Faisal dipindah kok percaya dengan sini tuh apa awalnya? Awalnya abah saya itu kan memang punya sapi kerapan mulai dari mbak saya ya, kakek, terus ke abah, terus
itu udah punya kerabat sapi ya. Jadi kemungkinan besar Nung Junedi itu mempercayakan ke Abah gitu. Karena kepercayaan tadi, akhirnya sapi itu dipindah ke sini. Dipindah. Kemudian lanjut dirawat ya. Sudah 3 bulan dia itu sapi itu bagus lagi. Terus di lomba jadi juara satu terus gitu. Di lomba Tangken terus kabupaten Wetengan itu juara 1. Tapi kalau di Piala Presiden itu di Piala Presiden itu kadang-kadang Nung Junedi itu pesannya gini, disuruh kasih menang cuma jangan juara 1 gitu pesannya ke Abah. Kok lucu? Iya, nggak tahu itu gara-gara apa itu nggak tahu saya. Cuma yang jelas kayak itulah suratnya. Oh, jadi ada komentar dari netizen di channel YouTube saya. Iya. Sapi Tapor Kelab itu bukan sapi sembarangan sebenarnya. Iya. Cuman kenapa kok setiap event besar tidak pernah juara? Berarti ini disengaja kayaknya. Gini Mas ya, kalau event lomba biasa, angkep tangkeen, kata orang Madura tangkeen, itu sering juara, nggak pernah kalah. Udah langganan lah. Iya, sampai Kewedanan, kabupaten itu juara 1 terus. Terus kalau Piala Presiden itu lainnya gini, ada pesan dari juragan itu, Nung Junedi itu, pesannya gini, Kak, sapinya harus menang tapi jangan juara 1. Itu pesannya. Nggak tahu ada apa di pesannya itu, nggak tahu aku gitu. Menang tapi jangan juara 1. Harus menang tapi jangan juara 1. Itu pesannya itu. Harus menang tapi jangan juara 1. Iya. Ini unik teman-teman. Orang ngerawat sapi dengan biaya yang bukan sedikit ya. Walaupun zaman dulu dengan zaman sekarang ya cuman nilai rupiah aja yang berbeda nilainya. Ini orang pada rebutan juara 1, malah almarhum Abah Junaidi ini berpesan harus juara, tapi jangan juara 1. Aneh itu ya. Aneh. Kemungkinan ada taruhan, mungkin. Iya mungkin ke sana, mungkin perasaan saya ke sana. Tapi saya nggak tahu. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya kayak itu. Oh gitu. Jadi bukan tidak ingin juara 1 sebenarnya. Oh, nah terus ketika dirawat di sini perawatannya saya dengar tadi ketika sebelum kita ini kan ada obrolan kecil dengan Pak Yudo itu di musolanya di langgarnya itu perawatannya beda kata Pak Yudo. Oh beda. Memang kalau mau dikalahkan itu gampang, kalau Porkelab itu gampang. Ya, gampang. Soalnya tiap-tiap dilatih itu dikasih setelan dengan Abah saya itu. Oh. Iya, dikasih setel. Nah, bisa. Kalau Porkelab bisa. Kalau mandinya katanya tadi kalau banget katanya itu. Kalau mandi itu subuh ya. Itu kan lagi anak-anak tidur itu. Iya, subuh itu berangkat ke sungai. Bukan di sini mandinya itu, di sungai. Sungai di sana ya. Jauh, mungkin dari sini. Berapa kilo? 2 kilo. Ya lumayan. Iya, sembahyang subuh itu di sana. Ada wakaf ya. Iya. Musalah kecil itu. Betul. Oh, mandinya bukan di sini. Di daerah sini. Enggak, di sana, di Kelompek itu. Waduh, saya nggak tahu tuh Kelompek mana itu. Kurang lebih sungai. Sana ya, Kelompek. Oh, mandinya subuh di sana ya. Itu dibiarin berendam atau gimana? Iya, berendam. Terus dipijat di sana gitu dengan apa itu. Baru dibawa pulang. Iya, dibawa. Nyampe di sini kurang lebih jam berapa Pak Yudo? Pukul 6, mungkin setengah 7 pulang. Oh, setengah 7. Iya, sudah dijemur di sini ya. Baru masuk. Enggak dijemur dulu. Oh, dijemur dulu, kering baru masuk diangin-anginkan lagi. Pukul 10 mungkin pagi udah masuk ke dalam. Nah, ini Pak Yudo bercerita tentang apa namanya ya? Katanya Hana nih, musuh bebuyutannya adalah Keorat. Oh iya. Ini ceritanya kalau di Hana ini ya akurat juga, cuma saya agak sedikit puas. Mungkin Pak Yudo kan insya Allah
memorinya ini masih kuat ini. Gini, Masih kuat. kok dulu itu gini, kalau ngerap itu kayak gimana ya, mungkin belum sadar lah. Tiap event itu musuhnya memang Ki Urat. Satu-satunya itu. Mau event kecil, Kecil besar itu musuhnya. Tiap lomba itu pasti ketemu dengan punya Kiai Urat itu. Itu sudah setting ya Pak? Iya, mungkin dengan penitia itu mungkin di setting itu. Sampai mau tengkar di lapangan amputan dulu. Tiap baju merah itu pasti, waduh, kalau nggak lari mungkin ada yang terbunuh, mungkin lah. Tapi kalau nggak lari ya. Tapi alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada yang sadar, mungkin tiap baju merah itu dibuka semua. Oh gitu. Iya, itu anak buahnya Ki Urat itu, yang baju merah, kaos merah. Yang baju merah. Iya. Yang ini malah dibuat seru-seruan nih. Yang paling diingat oleh Pak Yudo dengan persaingan ketat dengan Kiai Urat tuh, tapi bukan orangnya Pak Yudo. Iya, iya. Sapinya. Satu gimana Pak Yudo? Punya Ki Urat itu Jin Tomang satu ya, yang sering-sering ketemu, Jin Tomang namanya itu. Oh. Terus lagi Bintang Hekti namanya. Yang sering ketemu dengan Tepor Kelap. Iya. Jin Tomang terus Bintang Sakti itu yang sering ketemu itu. itu persaingannya merebut gimana Pak Yudo? Ya kalau ada event-event kecil besar itu pasti ketemu. Mungkin dengan penitia itu udah di setting itu. Sudah di setting biar ketemu. Iya, biar ketemu. Aduh, yang paling berkesan di lapangan mana Pak Yudo? Paling berkesan itu yang paling berkesan itu sebetulnya di Sumenep di Amputan itu. Paling berkesan itu. Boleh diceritakan nggak itu gimana itu ceritanya? Ceritanya itu mau ketemu sebetulnya, nomornya itu full C. Itu full C. Iya. Jadi mau ketemu itu wis sapinya nggak jadi diadu itu. Langsung tengkar tapi tengkarnya itu nggak tahu lah, semrawut mungkin. Semrawut. Tawuran tuh. Tawuran. Lari semua kucar-kacir. Sapinya yang lomba malah. Iya. Malah orangnya yang ribut. Iya, ribut. Oh gitu Pak Yudo. Tapi itu kita garis bawahi. Iya. Itu hanyalah masa lalu. Cukup dijadikan pelajaran buat generasi berikutnya bahwa karapan sapi ini bukan ajang untuk itu sebenarnya. Iya. Dan sekarang ya alhamdulillah karapan sapi sekarang ini sudah banyak sekali, luar biasa perubahannya, dan betul-betul karapan sapi ini satu sebagai ajang silaturahmi, kedua ajang untuk melestarikan salah satu warisan budaya yang ada di Pulau Madura ini.